Secara keseluruhan sebetulnya inflasi volatile food itu penyebabnya banyak ya, tapi yang akhir-akhir ini terutama di tahun ini, faktor imported inflation itu sangat besar sekali Mhm. ya. Kita merasakan kemarin kan kenaikan harga minyak goreng ya sampai juga sekarang sebetulnya, lalu, gandum ya, karena itu faktor dari luar ya. Nah jadi ada, imported inflation yang mempengaruhi harga pangan termasuk jangan lupa juga adalah pupuk ya, pupuk ini mempengaruhi berbagai macam komoditas pangan kita. Nah ini faktor ya dari sisi, supply. Nah tapi, memang juga ada faktor-faktor yang lain ya, seperti yang tadi disebutkan ya harga cabai, kemudian bawang itu terjadi di bulan kemarin, itu penyumbang inflasi terbesar di bulan kemarin. Nah ini faktornya memang lebih banyak kalau kalau yang terakhir ini adalah juga karena masalah, produksi di dalam negeri ya, jadi gangguan dari sisi cuaca, Mhm. ada potensi kegagalan panen ya. Jadi faktor produksi, faktor imported inflation, dan jangan lupa juga masalah distribusi ya. Mhm. Nah ini yang mempengaruhi inflasi pada tingkat konsumen untuk pangan, volatile food. Nah jadi sehingga ke depan ya tentu saja di samping tadi meredam efek dari inflasi dari imported inflation ya, jadi menjaga stabilitas dari sisi produksi dan juga kelancaran distribusi itu menjadi semakin penting pada saat sekarang gitu di tengah tekanan global ya untuk inflasi pangan. Mhm. Nah, kalau ada gangguan sedikit dari sisi cuaca yang menyebabkan kegagalan panen atau mungkin hama, nah ini akan semakin jadi semakin serius masalahnya, Mhm. gitu ya. Begitu juga ada kalau ada ketidaklancaran distribusi, gitu. Jadi saya pikir ini yang perlu diperkuat ya, terutama di tengah kondisi global seperti Iya, sekarang. menjaga rantai pasok dalam negeri kita itu menjadi kunci utama juga bagaimana juga mengendalikan stabilitas harga pangan dalam negeri. Berbicara soal konsumsi yang menjadi kontributor utama penggerak pertumbuhan PDB dari kacamata Pak Suryadi, seberapa besar nanti pertumbuhan ekonomi kita mungkin di kuartal ketiga dan juga secara full year ini dapat bisa tumbuh? Kalau kami optimis ya, kuartal ketiga ini ya akan lebih baik daripada kuartal kedua dan kuartal pertama. Ya, karena semua pengusaha sudah siap. Tadi mengenai distribusi kita juga sudah sudah tahu ya bahwa distribusi ini kita tuh sebetulnya very high cost ya. Nah, namun semua pengusaha tuh sudah mulai bisa mengatur, bisa mengatasi dan bisa mengatur ya. Distribusi ini akan jauh lebih baik ya. Kita kan sedang sedang diskusi terus ya mengenai odol dan lain sebagainya ya. Mhm. Nah, jadi mengenai hal tadi dikatakan temporary cabai dan sebagainya, itu saya setuju. Karena itu sebenarnya yang saya katakan, itu namanya inflasi yang tidak permanen. Inflasi tidak permanen itu karena adanya mendadak cuaca. Cabai itu kan bisa naik, bisa turun dalam waktu 1-2 bulan gitu ya. Stoknya lagi tinggi ya, langsung naik. Sebetulnya sangat kasihan sekali kepada petani sebetulnya. Mhm. Lagi sedang dia panen, harganya turun. Harganya sedang naik, ya dia nggak ada barang gitu. Mhm. Oleh sebab itu sekarang sebetulnya pemerintah ini perlu sekali ya memperhatikan para petani. Mhm. Kenapa? Karena petani ini orang yang paling kasihan menurut saya gitu Mhm. ya. Oke. Harga pupuk tadi sudah disinggung. Harga pupuk itu mahal. Nah, oleh sebab itu sekarang karena import ya. Oleh sebab itu, nah ini pupuk tuh ya kita sebenarnya bisa membuat sendiri gitu. Cuman karena dulu harga import itu jauh lebih murah, sehingga orang malas bikin. Terus terang aja saya juga punya perkebunan ya. Saya pupuknya bikin sendiri sekarang semuanya. Ya, Oke, baik kenapa? baik baik. Karena kalau saya mengandalkan import ya, nggak mati kita, mati gitu. Oke, baik. Akhirnya mau nggak mau kita bikin sendiri. Jadi Mhm. setiap perkebunan harus punya tempat untuk mereka bikin sendiri. Mhm. Pupuk di Indonesia itu tuh nggak, itu mudah sekali, nggak terlalu sulit Oke, gitu. baik. Pak Pak Jadi Faisal, ya oke. saya mau ke Pak Faisal. Kalau dari, core Indonesia sendiri untuk kuartal kedua tahun 2022, seperti apa proyeksi pertumbuhan ekonomi kita? Singkat, Pak. 4,5 sampai 5% Mas. Jadi kalau kita melihat sebetulnya konsumsi, investasi bagus ya dan, juga surplus kita besar kemarin. Jadi di kuartal 2 kita 4,5 sampai 5%. Kenapa masih lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan kuartal 1? Karena government spending itu minus kita prediksikan ya Mhm. pada kuartal kedua. Iya. Nah tapi di kuartal 3 dan 4 ya saya rasa sih di kisaran itu juga ya sehingga total kita masih di kisaran 4 sampai 5% ya di tahun ini ya. Oke.